Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke geng, kembali lagi di videoku yang terbaru ini di channelku Januar Safari. Gimana kabar kalian geng? Apakah kalian baik-baik aja? Semoga kalian selalu diberi kesehatan, diberi kemudahan. Pokoknya apapun urusan kalian, semua dilancarkan. Amin. Buat kalian yang baru pertama kali menemukan channel ini, kalian bisa dukung aku dengan mengklik subscribe yang ada di bawah sebelah kanan warna merah. Dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya biar nanti kalau aku sedang mengupload video baru, kalian mengetahuinya. Oke geng, jadi langsung aja videoku seperti biasa masih di seputaran karbon WTP atau karbon celup geng. Yang dimana setiap garapannya aku akan selalu tutorialkan kepada kalian semudah mungkin, seapa ya, bahasanya seringan mungkin supaya kalian cepat mengerti. Jadi geng, di garapan kali ini adalah panel audio geng. Ini bawaannya dari Honda Jazz, entah yang RS atau yang lama atau Jazz yang mana aku kurang paham. Yang nyata ini adalah cover audionya Honda Jazz. Jadi seperti biasa sebelum aku melakukan proses pencelupan, aku akan melakukan pendasaran dulu ya. Dasaran sebelum kita ke karbon celupnya. Dan yang perlu aku sampaikan sebelum aku melakukan proses pengecatan ini, medianya sudah aku epoksi terlebih dahulu. Jadi sebelum naik epoksinya itu tetap pengamplasan juga terlebih dahulu, baru setelah itu penaikan epoksi. Baru setelah itu epoksinya kering, lakukan pengamplasan, baru ke pendasaran cat yang seperti ini. Nih yang warna hitam ini adalah dasaran cat sebelum ke proses karbon WTP. Untuk melakukan pengecatan dasar ini, spray gun yang aku gunakan adalah Enhil F75. Nah ini aku gunakan apa-apa aja nih spray gunnya. Banyak, bisa aku gunakan epoksi, ku gunakan buat dasaran, ku gunakan juga buat pengekliran. Satu spray gun untuk semua. Tapi harus rajin geng. Jadi setiap habis dipakai ya langsung dibersihkan. Sambil menunggu cat dasarnya kering, jadi kita potong filmnya dulu. Untuk pemotongan film karbon WTP ini biasanya aku melakukan pemotongan itu lebih besar daripada media yang aku celup. Kenapa? Karena ada tujuannya supaya bagian-bagian mana aja bisa aku pilih saat aku melakukan proses perendaman. Namanya juga manusia geng, pasti ada hilapnya, ada salahnya. Walaupun sudah melakukan proses pengamparan dengan baik dan benar, biasanya tetap ada bagian-bagian yang bergelembung. Jadi kalau misalnya ada di sisi-sisi tertentu, jadi aku bisa geser sedikit. Itulah tujuanku kenapa aku motongnya lebih besar. Tapi nggak semua di setiap pengamparan itu selalu ada gelembung geng, jarang sekali. Tapi kadang-kadang bisa ada juga. Setelah pemotongan film tadi selesai, jadi kita langsung ke proses pencelupan. Tapi sebelum pengamparan filmnya ini, air yang akan kita gunakan itu atasnya digeser dulu. Takutnya ada kotoran-kotoran bekas film yang lama masih ada di situ. Karena kalau kotoran-kotoran film yang lama itu masih berada di situ tuh ada dampaknya saat kita melakukan proses pencelupan. Apalagi film yang aku gunakan ini kodenya yang Y0175 yang dimana filmnya lebar 1 meter dan agak sedikit tebal. Ini sangat rentan sekali. Untuk tipe film-film yang aku gunakan ini biasanya kalau aku letakkan di atas air dia tidak ada reaksi. Artinya tidak ada perubahan atau ada pergeseran apapun. Biasanya kan kalau film yang agak tipis itu kalau kita taruh di atas air dia akan membesarkan diri dulu terus kembali lagi ke bentuk semula. Tapi kalau yang ini enggak. Nah setelah kita melakukan proses pengamparan film ini, pastikan sekat-sekatnya diperiksa dulu, digeser dulu, terus itu nanti dikunci lagi di bagian yang sebelah sana dengan isolasi kertas. Tujuannya apa? Supaya kita pas melakukan proses penyemprotan aktivator itu kan filmnya lebur itu geng. Nah kalau filmnya itu lebur, kalau nggak ada penghalangnya, itu motifnya pada bubar semua, bubar jalan. Jadi harus tetap ada pengaturan sesuatu yang diatur seperti manusia yang harus diatur gitu ya. Karena kalau nggak diatur ya manusia aja kadang bubar apalagi barang yang tak bernyawa ya. Oke geng, kita langsung ke penyemprotan aktivator. Untuk tekanan angin yang aku gunakan saat melakukan penyemprotan aktivator ini, tekanannya itu 15 PSI yang aku pakai. Jadi agak sedikit cukup deras ya, supaya aku mendapatkan aktivator yang keluar dari nozzle-nya itu halus. Jadi dia semakin halus semakin bagus. Takutnya kalau kederasan bisa menghancurkan film, itu gampang. Kalian tinggal percepat aja perpindahannya dari kiri ke kanan itu kalian percepat supaya filmnya nggak hancur.
Untuk proses celupnya ya kalian kalau punya barang yang sama atau garapan yang sama ya kalian ikuti aja yang ada di video ini. Maka nanti hasilnya akan sama dengan yang ada di video ini. Oke geng, jadi hasilnya seperti ini. Kalian bisa lihat di sini untuk garisnya sendiri lumayan lah, lumayan lurus. Jadi ya bisa dibawa ke tengah ya, mau ke tengah laut atau ke tengah-tengah gunung ya, mau kemana aja, pokoknya dibawa ke tengah bisa sudah ini. Biar kalian lebih puas lagi dan lebih meyakinkan lagi dengan hasilnya, maka ini akan aku dekatkan lagi hasil penampakannya. Nah kira-kira seperti ini geng. Jadi gimana menurut kalian? Yang ketarik itu dia tersembunyi di bagian bawah, yang selamat itu di bagian atasnya. Jadi stabil yang di bagian atasnya. Otomatis ini kan kalau dipasang di mobilnya, yang bagian atas yang kelihatan. Jadi yang bagian ketarik itu nggak akan kelihatan. Jadi itu apakah yang ketarik bisa dihilangkan? Nggak bisa, tapi kalau disembunyikan ya bisa. Karena itu sudah hukum alamnya untuk karbon WTP. Jadi untuk takaran aktivator yang tepat dan penyemprotan yang benar, maka akan menghasilkan motif yang stabil dan visualnya lebih jelas, warnanya juga terang ya. Dan hasilnya pun nggak akan ngecewakan geng. Jadi selamat mencoba kalian ya. Kalau kalian masih gagal ya coba lagi sampai berhasil. Nah ini yang biasanya paling ditakuti ya. Ada beberapa yang bertanya, bang, aku kalau langsung aku bilas biasanya karbon WTP-nya itu luntur atau terkelupas. Kenapa itu bisa terkelupas? Itu sebabnya karena kalian mengaplikasikan aktivatornya itu terlalu overdosis atau tekanan angin kalian terlalu rendah. Jadi menghasilkan butiran yang besar saat keluar dari spray gun. Dan itu dampaknya sama-sama seperti kayak overdosis. Sama-sama terkelupas. Ya, sama-sama terkelupas dan sama-sama menghancurkan cat. Jadi cat yang ada di bawahnya tuh ikut lembek kecuali epoksi. Jadi kalau kalian punya regulator yang ada di bawah spray gun itu jadi lebih mudah. Berbeda dengan aku, kalau aku mau pakai regulator apa enggak ya tetap bisa aman-aman aja. Karena udah terbiasa geng. Setelah melakukan proses pembilasan tadi sudah selesai dan medianya sudah dikeringkan, nggak ada lagi indikasi air di atas media ini, maka langsung saja ke proses finishing. Nah di sini pilihannya ada dua, kalian mau gelapkan dulu apa langsung di finishing clear. Kalau permintaannya itu minta digelapkan dulu biar serupa dengan karbon Kevlar, ya yang biasa disebut karbon Kevlar, maka kalian harus gelapkan dulu dengan cat dan thinner aja udah cukup. Untuk rasionya itu catnya 1, thinnernya 4 atau thinnernya 6. Cara ngaplikasikannya dibias-bias, diaur-aur aja sampai warna kegelapannya sesuai dengan targetmu. Tapi kalau minta langsung di finishing tanpa digelapkan, ya langsung sikat aja ke proses pengekliran. Setelah proses pengekliran pertama tadi sudah selesai, jadi ini aku jedakan 10-15 menit, ini langsung ke lapisan yang kedua. Jadi jedanya cukup 10-15 menit ya. Kalau malam itu biasanya aku ngaplikasikannya 15 menit dari jeda pertama ya, dari lapisan pertama itu jedanya 15 menit. Nah ini pengekliran lapis kedua, masih di hari yang sama, masih di jam yang beda-beda tipis. Nah untuk pengaplikasian di lapisan kedua ini biasanya aku mengaplikasikan agak sedikit tebal tapi tetap harus kontrol emosi biar hasilnya nggak terlalu tebal. Karena apabila hasilnya terlalu tebal itu rawan geng, rawan meleleh. Percuma kan kalau hasilnya udah bagus pemasangannya tiba-tiba di sudut-sudut ada yang meleleh dan sebagainya, itu nggak enak sekali dilihat geng. Nah ini geng setelah 2 hari medianya nih aku amplas lagi geng ya. Setelah 2 hari medianya aku amplas lagi. Yang sudah kita clear 2 lapis di tahap pertama tadi. Ini adalah proses pengekliran tahap kedua. Setelah penjemuran 2 hari ya. Nah jadi di sini untuk proses pengamplasannya aku nggak kasih lihat biar videonya nggak terlalu panjang. Jadi di video yang ini, di scene yang ini adalah proses pengekliran tahap kedua. Yang tujuannya yaitu tadi supaya aku dapat weight looknya juga aku dapat, terus ketebalan dagingnya juga aku dapat. Jadi yang punya juga ya lihatnya juga puas gitu. Nah pada intinya apa yang kita kerjakan ini melayani agar customer menjadi puas. Jadi nggak apa-apa misalnya ada harganya agak sedikit berbeda, mungkin mahal dari yang lain. Tapi kalau perlakuannya seperti ini, owner juga nggak akan jadi masalah geng. Ya jangan sampai kerjaan kita juga hasilnya amburadul.
Terkadang yang bikin masalah itu kalau orang pengen selesai satu hari jadi, atau dia ngantar pagi sore minta diambil, terus dia minta hasil yang maksimal. Nah itu yang nggak bisa sama sekali, geng. Jadi mereka mau nggak mau ikut aturanku. Bahkan ada juga yang komen, "Bang, mereka tuh yang punya uang bang, dikira abang hidup nggak butuh duit." Hai woi woi woi, kita bicara bukan soal uang. Kamu mau masuk apa enggak, itu urusanmu, nggak jadi masalah buat kita ya. Kalau kamu nggak mau ikut aturan kita, ya sudah minggir. Karena geng, aku harus bertanggung jawab dengan hasil garapanku geng ya, terutama di hasil akhir. Itu aku harus bertanggung jawab soal itu gitu. Dan yang perlu kalian ketahui ya, aku yang punya bengkel, bukan kamu. Jadi kalau mau bikin aturan, ya bikin bengkel sendiri. Dan itu sudah, kalau transaksi sama aku begitu, fix, no debat. Jadi di sini aku bagi cerita sedikit. Dulu ya ada temanku yang biasanya aku panggil dia Bang Holland. Kita udah dekat banget gitu ya. Dia adalah ketua komunitas. Sempat dia jadi ketua Penom waktu itu. Dia masukkan motor ke tempatku itu ya. Kalau dia sudah masukkan ke tempatku motornya, dia nggak berani ngomong apa-apa. Kalau aku nggak ngubungi dia, ini udah selesai. Jadi dia menunggu kabar dari aku. Bukan dia yang tanya kapan selesai. Kalau kalian kenal tuh sama orang, tanya aja. Dulu dia sempat mimpin di Penom, sekarang dia di RMC. Itu komunitas di Samarinda. Jadi sekelas ketua komunitas ya, itu ngikut dia. Ngikut apa yang kukatakan. Oke, jadi penampakan hasil akhirnya seperti ini. Jadi bagaimana menurut kalian? Jadi kalau menurutku sendiri di sini, untuk wet looknya itu sudah dapat. Ketebalan clearnya pun sudah dapat. Jadi otomatis yang punya barang kalau lihat hasilnya seperti ini, itu tidak akan mengecewakannya geng. Jadi dengan hasil yang seperti ini, kalian juga nggak akan takut kalau nyerahkan barang ini ke yang punya barang. Oke geng, jadi videoku cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di videoku yang selanjutnya. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, kalian bisa ikuti channel ini dengan cara mengklik subscribe ya. Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya biar suatu saat atau sewaktu-waktu aku ngupload video baru kalian mengetahuinya. Lagi pula subscribe itu juga nggak bayar kan, gratis loh geng. Dan buat kalian yang masih ada pertanyaan di dalam benak kalian, kalian tanya aja di sini, nanti akan aku jawab di kolom komentar, bahkan mungkin akan aku jawab dengan video. Pada intinya kalau urusan karbon WTP, kalau kalian masuk di channelku ini, kalian gak akan tersesat. Jadi aku gak akan mungkin menyesatkan kalian. Oke geng, jadi sampai jumpa di videoku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seakan